Shalom Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan, kita boleh berada kembali di rumah Tuhan untuk bersama-sama ibadah. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita kemarin sudah beribadah ya, Natalan. Tetapi semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan tidak pernah luntur dari hati kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, masih di dalam tema Natal kita. Jadikan hamba sesuai kehendak-Mu ya. Jadikan hamba sesuai dengan kehendak-Mu. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38 menjadi pembacaan kita bersama. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dan kita akan membaca secara bergantian. Saya akan mengawali ayat yang ke-26 dan selanjutnya kita bergantian Bapak Ibu Saudara untuk ayat yang ganjil. Inilah surat kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian yang terambil dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38, demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah yang dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah ini engkau. Sebab itu akan disebut kudus. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah." Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami membutuhkan hikmat Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk kami dapat memahami isi firman-Mu pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan dengan berlimpah-limpah saat ini Tuhan dalam hati dan pikiran kami, agar kami sanggup menangkap suara Tuhan, pesan Allah kepada kami melalui hamba-Mu ini ya Tuhan.
Engkau juga kiranya kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam segala keterbatasannya, kelemahan dan kekurangannya Tuhan. Biarlah Engkau yang muncul Tuhan, sehingga hamba-Mu pagi hari ini Tuhan layak untuk menyampaikan isi hati-Mu. Untuk setiap jemaat yang Kau cintai di tempat ini maupun yang sedang online di rumah. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu sebelum saya melakukan perjalanan naik mobil ke Jakarta untuk ceritanya mau menjemput adik saya yang akan pindah tugas di Semarang. Saudara-saudara, mobil yang saya tumpangi itu ternyata enggak sporing, saudara-saudara. Enggak sporing, enggak balance begitu ya. Sehingga ketika naik mobil itu setir itu bawaannya mau ke kiri terus. Ada yang pernah mengalami Bapak Ibu yang biasa menyetir mobil ya? Harusnya nih lurus mobilnya, jalannya anteng lurus. Kalau dilepas tangnya itu ya tetap lurus begitu. Tetapi enggak, mobil saya waktu itu kalau jalan itu justru berat ke kiri. Baru dilepas sedikit setirnya ya. Baru dilepas sedikit setirnya sudah ngiri sendiri saudara. Saya pikir bahaya juga nih mobil ini. Kalau ini mobil tidak mau menuruti kehendak si driver ini ya. Kalau mobil ini tidak menuruti kehendak driver ini, wah repot ini. Bisa membahayakan seluruh penumpang, yaitu keluarga saya sendiri ini. Mau tidak mau akhirnya mobil itu harus saya sporing balancing kan saudara, supaya sesuai dengan rencana kami keluarga ke Jakarta itu aman begitu loh. Tidak ada masalah di perjalanan, tidak mungkin ada terjadi sesuatu begitu ya, karena akibat mobil yang goyang ke kiri sendiri. Belum lagi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya setir mobilnya itu gedek saudara, wah itu lebih repot lagi saudara. Nanti kalau sudah naik 100 km per jam di atas itu setirnya gedek sendiri, gedek gitu. Yang driver mungkin pernah mengalami hal demikian. Wah jangan repotnya minta ampun ya saudara ya. Gedek, miring ya, tidak mau mengikuti kehendak kita sebagai drivernya itu rasanya tuh, ini mobil ganti sajalah ya. Sayang tidak ada duit saudara, tidak bisa ganti, bisa ya Pak, didandani saudara. Atau mungkin ibu-ibu yang pernah belanja di sebuah supermarket, yang kalau belanja ya kadang dalam kondisi capek begitu milihnya yang troli saudara, bukan yang keranjang. Bukan karena aku pakai troli karena belanjaku banyak gitu, tidak. Kadang ada orang-orang yang mau pakai troli itu karena capek kalau pakai keranjang ngangkat saudara, benar enggak? Mending pakai troli saudara. Di samping buat santai, ya kan, jalan, tetapi juga bisa kalau capek itu nurunin siku ini loh, di trolinya gitu loh. Wah ini sambil jalan santai begitu ya. Saya yakin loh Ibu Saudara pernah melakukan hal ini. Tapi Saudara pernah enggak sih ketemu troli yang kalau diarahin itu wangeli minta ampun saudara? Ada yang pernah ngalami enggak? Bawa troli ini maunya ke kanan tapi rodanya ke kiri saudara. Wah lemunting ini kan setengah mati saudara. Kalau ini yang punya troli ini supermarket ini tuh enggak ngeceki atau gimana begitu ya. Kita mau ke kiri trolinya ke kanan. Kita mau lurus ya, kita mau lurus ini malah belok kiri belok kanan. Sampai mana troli tinggal satu-satunya lagi. Yang di sana sudah habis semua lagi. Nggak ada troli nganggur, pengennya tak ganti saja troli ini. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan jalannya itu loh. Kadang seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menyadari, mungkin kita sendiri seperti troli dan mobil itu saudara. Mungkin hidup kita, kehidupan kita, itu seperti mobil yang gak pernah bisa sporing balance. Yang dimana Tuhan berkehendak untuk kita ini jalan lurus, tetapi seringkali kita malah justru belok kiri sendiri, belok kanan sendiri.
Mungkin kadang hidup kita seperti troli yang kita dorong di supermarket, Bapak Ibu Saudara. Yang maunya kita arahkan ke depan, yang maunya kita belokkan ke kanan, tapi malah belok ke kiri. Yang kita dibelokkan ke kiri, malah itu belok ke kanan. Mungkin hidup kita juga seperti itu. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan lalu tidak mau menggunakan kita lagi. Coba saudara perhatikan apabila Tuhan terus jadi jengkel seperti kita menghadapi troli ini. Saya rasa habislah sudah kita, saudara. Bukan satu kebetulan kalau Gembala Sidang kita membuat satu tema, jadikan hamba sesuai kehendak-Mu. Yang diambil dari Lukas pasal yang pertama ini. Jadikan aku hamba sesuai dengan kehendak-Mu. Karena memang seringkali manusia sulit untuk menyesuaikan dengan hidupnya, kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita harus mengakui bahwa kita ini memang agak sulit gitu untuk menyesuaikan, menyelaraskan kehendak hidup kita dengan kehendak Tuhan. Padahal itu yang terpenting dalam hidup kita, saudara. Jangan dipikir, wah jadikan hamba sesuai kehendak-Mu. Ini mah tema buat para pendeta-pendeta ini. Wah ini untuk para itu loh evangelis yang baru ditabis-tabis itu loh. Wah ini belajar ini. Untuk pendeta-pendeta yang habis ditabis ini belajar, jadikan hamba sesuai kehendak-Mu. Tuh belajar. Aku mah jemaat. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, itu tidak perlu, tidak harus memiliki jabatan gerejawi. Tidak harus memiliki jabatan majelis. Sadarkah kita bahwa engkau dan aku adalah hamba di mata Tuhan? Tidak terus dibedakan, ini kalau pendeta, ini yang jemaat, tidak. Ketika saya Christmas Carol ke jemaat-jemaat yang sudah sepuh, ada beberapa mereka yang mengatakan tiap pagi berdoa, tiap hari berharap. Selalu mendoakan setiap orang-orang. Itu pun juga hamba di mata Tuhan. Saya katakan kepada mereka, Bu, Mbah, kita ini yang namanya hamba itu tidak harus jadi pendeta. Yang namanya hamba itu tidak harus pakai kolar. Saudara dan saya, Mbah dan saya ini, sama-sama hamba di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di mata Tuhan. Mau yang rumahnya tembok besar, ataupun rumahnya yang masih papan, kita semua sama di hadapan Tuhan, adalah seorang hamba. Pertanyaannya adalah, kita ini menjadi hamba yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Hamba yang sesuai kehendak Tuhan atau hamba yang gugu karepe dhewe gitu. Saudara-saudara, untuk mencapai sampai Maria sampai ke dalam ayat yang ke-38, ya, untuk mencapai sampai ke ayat ke-38 di mana Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu melalui proses yang panjang, saudara. Untuk menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, bahwa dia ini adalah sebagai alat saja, itu butuh proses yang panjang. Tidak semudah, ya, tidak segampang, tidak secepat kita ngomong tadi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Gampang diomongkannya, cepat diucapkannya, tetapi itu ada satu proses yang panjang. Prosesnya tidak mudah. Untuk menerima, ya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Itu ada di penghujung akhir.
setelah Maria melalui proses yang panjang. Sama seperti ketika Yesus menghadapi salibnya di Taman Getsemani, butuh itu proses yang panjang di penghujung kematiannya. Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Itu diucapkan setelah melalui proses yang panjang. Mengapa sih Allah memilih Maria? Kenapa Allah tidak memilih wanita yang lain? Kenapa yang dipilih justru Maria? Kekurangan gadis benarkah di Israel pada waktu itu? Kekurangan gadis yang masih perawankah di Israel pada waktu itu? Mengapa Maria yang dipilih? Ini adalah panggilan khusus, saudara. Di samping anugerah Allah, ini adalah kasih karunia khusus yang dimiliki oleh Maria untuk menjalankan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Belum lagi kalau sudah baca dalam ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut Maria, engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Ini satu karunia khusus yang memang Tuhan anugerahkan kepada Maria. Karena kita percaya bahwa peristiwa Maria yang dipakai Allah untuk menjadi alat berinkarnasinya Allah, itu di dalam rancangan Allah dari kekekalan mulanya. Jadi ketika Allah memilih Maria, itu bukan asal-asalan. Kenapa sih kok Tuhan itu kok memilihnya kok bukan wanita lain yang tinggal di Yerusalem? Kan Yerusalem kan kota yang besar, metropolitan, sudah berkembang, wah luar biasa, ada bait Allah di situ. Seharusnya Tuhan pilih dong wanita dari Yerusalem, yang metropolis, yang sudah modern daripada seorang gadis yang dari Galilea. Galilea ini satu daerah yang lebih dikenal sebagai desa, atau yang sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di bidang pertanian, juga nelayan. Jadi jauh dari hingar-bingar kota besar. Nggak habis pikir ya, kenapa Allah memilih seorang Maria yang ada tinggal di kota Galilea, yang di desa Galilea, yang ada di Nazaret, bukan yang ada di kota besar seperti Yerusalem. Karena Allah ingin menunjukkan kedaulatannya, saudara. Karena Allah ingin justru dari tempat yang kecil inilah muncul alat Tuhan yang luar biasa. Kenapa sih nggak pilih di Yerusalem yang kota besar, metropolis gitu loh. Kan perempuannya mungkin cantik-cantik, bisa dandan begitu ya, pakai bedak, eyeliner, perawatan. Ini kelahiran raja loh, kelahiran raja. Ini inkarnasinya Allah Tritunggal loh, jadi manusia loh. Kenapa sih nggak pilih yang seksi, pakai you can see begitu, yang gaul, yang bisa selfie, foto-foto begitu. Yang kalau makan selalu mubang. Yang kondang, yang followernya sudah banyak begitu ya. Kenapa sih? Kenapa Allah justru memilih Maria yang dari kota kecil, desa kecil, yang mungkin tidak ada followernya pada waktu itu? Tuhan sudah menetapkan kasih karunia-Nya untuk Maria. Kasih karunia Allah
untuk Maria begitu besar. Karena ia mau dipakai untuk menjadi jalan turunnya Allah menjadi manusia. Dan saya yakin dan percaya saudara dan saya pun juga termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia khusus menjadi hamba Allah. Apapun posisimu. Sekali lagi pertanyaannya adalah kita ini sudah sesuai dengan kehendak Allah apa bukan gitu loh hidupnya. Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa Maria. Mengapa? Kita akan belajar bersama. Yang pertama, Maria ini sanggup hidup benar, saudara. Maria sudah dipersiapkan sedemikian rupa bahwa Maria ini sanggup menjaga kekudusan hidupnya. Allah memakai Maria dari desa yang kecil untuk membongkar balikkan pandangan dunia. Bahwa segala sesuatu harus megah, harus mewah, harus besar. Allah ingin menjungkir balikkan pandangan dunia waktu itu. Kalau semua orang selalu tertuju kepada kota besar pandangannya, Allah justru menaruh pandangannya di sebuah desa yang kecil. Yang kurang tenar, yang tidak tenar. Tetapi di situ sudah Tuhan taruh Maria yang sanggup menjaga kekudusan hidup. Sama seperti Zakaria dan Elisabet, saudara, yang sanggup hidup benar di hadapan Allah. Demikian juga Maria. Ketika kita memberitakan kelahiran Yesus melalui Maria, kita tidak bisa lepas dari kisah bagaimana Zakaria, Elisabet dikaruniai anak di usia tua mereka. Yang nantinya anak tersebut akan menjadi pembuka jalan untuk menyiapkan suatu umat ikut kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah ingin membalikkan pandangan dunia ini. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau saudara perhatikan ya di dalam ayat yang ke-25 ya, Lukas pertama ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, kata Elisabet. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aib di depan orang. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana Elisabet dan Zakaria ini sejak mereka melayani Tuhan, sejak mereka menikah ya, sejak mereka menikah sampai mereka masa tua, tidak punya anak, pandangan dunia pada waktu itu, pandangan stigma dunia pada waktu itu adalah aib banget sih ya nggak punya anak, aib banget ya nggak punya anak. Mandul ya kamu ya. Bukankah itu juga hari-hari ini banyak orang memiliki stigma yang buruk terhadap sesamanya, saudara. Ketika Elisabet mengatakan inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Berarti pada waktu itu Elisabet dan Zakaria dipandang menjadi aib walaupun mereka hamba Tuhan, walaupun mereka keluarga imam. Budaya Yahudi pada waktu itu kalau nggak punya anak berarti kamu sedang ditutup rahimnya atau kamu punya sesuatu di hadapan Allah. Elisabet menyadari itu. Apakah Elisabet terus ketika mendapat stigma buruk itu lalu dia menyerah melayani Tuhan? Tidak. Sampai tuanya pun Elisabet dan Zakaria tetap melayani Tuhan. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dengan kata lain apa? Mereka mengabaikan semua pandangan dunia pada waktu itu. Mereka tidak memperdulikan aib yang dituduhkan kepada mereka. Bagi mereka hidupnya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
Seharusnya saudara dan saya juga memiliki mental seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pandangan dunia terhadap orang yang tidak menikah kadang kejam juga. Apalagi di dunia, di Asia begini, di Indonesia. Nanti kalau ada tetangganya belum nikah, kok payu-payu gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau nggak menikah itu sebuah aib. Nggak ada orang yang mau. Berapa banyak wanita di Indonesia mengalami stigma buruk seperti ini. Sehingga akhirnya banyak para wanita untuk menutup aib itu ya, bukan mempertahankan hidup benar dan menuruti segala perintah Allah, tidak, malah justru ya pokoknya milih sembarang, yang penting nikah. Yang penting statusnya sudah terangkat, menikah. Setelah menikah, dijalani rumah tangganya, ternyata rumah tangganya penuh dengan kehancuran, penuh dengan KDRT. Kenapa? Karena menikah hanya untuk menutup aib, saudara-saudara. Supaya statusnya meningkat. Bukan itu seharusnya yang kita lakukan. Tetapi bagaimana saudara dan saya tetap bisa mempertahankan hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut ketetapan Allah. Menjaga kekudusan itu lebih penting daripada ngurusi stigma buruk dunia. Urusan kita adalah dengan Tuhan secara langsung. Bagaimana kita bisa mempertahankan kekudusan kita, hidup benar kita di hadapan Allah, sehingga Allah siap untuk memakai kita menjadi hambanya yang sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga dengan Maria, Bapak Ibu Saudara. Selain karena anugerah Allah melimpah dalam kehidupannya, Allah memilih Maria karena Maria juga sanggup menjaga kekudusan dalam hidupnya. Tidak mentang-mentang sudah tunangan, ya, terus bisa hidup seenaknya sendiri. Berapa banyak ada orang-orang muda, anak-anak muda, calon pengantin yang hidup seperti ini ketika sudah lamaran. Wah, kita kan sudah lamaran, tidak apa-apalah sekali saja, ya, sekali aja kita sudah lamaran, sudah sah di hadapan orang tua, sudah pada tahu kok. Tapi kita belum diberkati pendeta, sayang. Tidak apa-apa, aku pasti akan bertanggung jawab, tenanglah, kita sudah lamaran, sudah tunangan kok. Tidak ada yang tahu. Wah, rupanya di gereja dipandang orang baik. Wah, ini pemuda yang oke, ini calon pengantin yang luar biasa, yang bisa pelayanan dan lain sebagainya. Di balik itu, ya, tidak apa-apa, papa mama kita kan sudah sama-sama tahu. Lagian kan tanggal pernikahan kita sudah ditentukan. Tahun depan 6 bulan lagi kita menikah sah. Tidak apa-apalah sekarang ya. Mulai grepe-grepe begitu ya saudara. Kankah ini yang terjadi? Tetapi Maria tidak model seperti itu. Maria sanggup menjaga kekudusannya. Maria sanggup menjaga kehormatannya. Oleh sebab itu kasih anugerah Allah semakin melimpah kepada Maria. Dari mana kita tahu Maria hidup benar di hadapan Allah? Kita bisa tahu bagaimana Maria jujur terhadap calon suaminya, tunangannya Yusuf atas kehamilannya. Kalau Maria tidak hidup benar di hadapan Allah, dia tidak akan berani ngomong sama Yusuf kalau hamil. Dia akan berusaha menyembunyikan begitu ya. Kalau bisa mengumpet di kamar gitu ya. Nanti kalau tunangannya datang, Mar, kamu kenapa Mar? Pacarnya baru apel gitu ya, Yusuf baru apel begitu ya. Kok nggak keluar sih Mar? Ini sayang datang loh, tuk begitu ya. Enggak mau ketemu lah nanti aja.
Tapi Maria berani ambil resiko. Dia menemui Yusuf tunangannya dan ia mengatakan sejujurnya kondisi hamilnya. Dan ketika Maria berbicara kepada Yusuf mengenai kehamilannya, Maria sudah siap dengan resiko diceraikan. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama, Yusuf sudah ada rencana untuk menceraikan Maria setelah mengetahui Maria hamil. Ketika Maria hamil dari Roh Kudus, Yusuf belum tahu. Taunya dari mana? Ya Maria cerita. Baru Yusuf ada rencana untuk menceraikan diam-diam. Nah, ketika sudah ada rencana itulah Gabriel kepada Yusuf mengatakan, jangan dicerai. Kekudusan Maria, hidup benarnya Maria ini ditunjukkan bagaimana dia jujur mengatakan sesungguhnya kepada calon suaminya. Kejujuran Maria ini disampaikan kepada Yusuf dengan dia siap mengambil resiko, mengkandaskan mimpi terindahnya menikah dengan pujaan hatinya. Maria siap ambil resiko itu. Maria siap mengambil resiko terburuk demi kehendak Allah. Beda dengan sebagian besar orang yang berani ambil resiko untuk melakukan kehendaknya sendiri. Ambil resiko cari pasangan lain, ambil resiko korupsi di pekerjaan, ambil resiko hanya untuk kehendaknya diri sendiri, untuk kesenangan pribadinya sendiri. Beda dengan Maria. Maria mengambil resiko untuk kehendak Tuhan. Bahkan dia kalau mati pun sudah siap. Semua untuk kehendak Tuhan. Ini yang kita bisa lihat bagaimana Maria begitu luar biasa menjadi hamba dan prosesnya panjang. Untuk menjadi sesuai kehendak Tuhan, prosesnya panjang. Selain Allah juga begitu memperhatikan dia. Lalu yang selanjutnya adalah, saya yakin dan percaya Maria wanita yang cerdas. Maria seorang wanita yang pandai. Karena Allah tidak mau sembarangan memakai manusia menjadi alatnya. Saudara bisa kebayang kalau seumpama Maria itu bukan seorang gadis yang pandai. Bingung nanti mendidiknya anak ini gimana gitu ya. Mendidik Yesus sejak dari bayi, bagaimana ngopeni janinnya, bagaimana membesarkan ketika lahiran. Itu dibutuhkan wawasan yang luas, dibutuhkan pengertian yang benar, dibutuhkan kepandaian untuk bisa menangkap itu semua. Dan Tuhan tidak sembarangan pilih Maria. Karena Tuhan tahu Maria ini wanita yang pandai, saudara, yang cerdas. Saya teringat khotbah Ibu Surya ketika tanggal 24 yang kemarin ya, mengatakan bahwa Tuhan itu ketika merencanakan itu tidak sembarangan begitu loh. Betul-betul sudah ada perhitungannya, sudah ada arahnya, jadi tidak sembarangan begitu. Ketika Allah memilih Maria pun juga tidak sembarangan. Demikian juga ketika Allah memanggil saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, itu bukan sembarangan. Bukan asal-asalan. Karena Tuhan tahu ada satu potensi dalam diri kita yang bisa kita pakai dan kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan berpikir Allah itu sembarangan. Kenapa sih Tuhan kok milih aku gitu ya. Musa didatengin ya, Bu Surya berkhotbah, Musa didatengin tuh loh, masih nyang-nyangan sama Tuhan. Jangan aku lah Tuhan, petak lidahku ini. Yang lainnya aja lah Tuhan. Tapi Maria tidak. Maria
tidak nyang-nyangan. Jangan akulah malaikat Gabriel, yang lainnya aja lah. Tidak. Sesuai kehendak Allah. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa, sehingga kehendak Tuhan pasti terjadi dan pilihan Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah suka-suka di dalam menentukan pilihannya. Ketika Allah memanggil saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena suka-sukanya Tuhan, catat baik-baik. Kita sebagai umat pilihan Allah ini sudah ditentukan Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi alatnya. Bukan karena suka-sukanya Tuhan. Berbeda dengan lagu-lagu yang sering kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya bingung, pertama kali saya dengar lagu itu saya sudah mikir, kok suka-sukanya Tuhan ya? Emang kita mau dijebloskan ke neraka sama Tuhan? Sambil tetap ngomong, suka-sukanya Tuhan, begitu. Kalau Allah izinkan saudara dan saya berjumpa dengan penderitaan, berjumpa dengan kesulitan, itu bukan karena suka-sukanya Tuhan, bukan. Walaupun kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, tetapi itu bukan suka-sukanya Tuhan. Karena Allah merancangkan semuanya itu sudah jauh-jauh hari. Sejak di dalam kekekalan Allah sudah merancangkan saudara dan saya menjadi umat pilihannya. Bukan karena suka-sukanya Tuhan. Karena rancangan Allah itu begitu kekal. Dia tahu sejak dari kekekalan. Sebelum kita lahir Tuhan sudah tahu kita ini akan dibentuk menjadi apa. Sebelum kita lahir Allah sudah tahu kita menjadi manusia seperti apa. Apakah itu suka-sukanya Tuhan? Tidak, saudara. Ketika Allah memilih Maria, apakah itu suka-sukanya Tuhan? Tidak, saudara. Itu melalui rancangan yang kekal. Tuhan yang menetapkan. Kalau saudara dan saya bergabung di gereja ini, apakah ini kan suka-sukanya Tuhan? Tidak. Oleh karena itu, Maria mengerti. Dia seorang yang cerdas. Dia seorang yang pandai. Dan ciri seorang yang pandai, ciri seorang yang cerdas adalah menguji segala sesuatu, saudara. Ya, jadi yang namanya iman itu harus diuji. Yang namanya iman itu tidak hanya bisa pokoknya. Kalau sudah ketemu sama teologi ya pokoknya itu saya paling malas, saudara. Pokoknya yang benar ini titik. Wah, nah gitu saya tinggal aja sekalian. Udah begitu, udah pokoknya gitu ya. Oh ya sudah, saya dirubah. Kita harus menguji. Ketika Maria katakan engkau, ya di dalam ayat yang di dalam ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, dan seterusnya ayat yang ke-34, saudara. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 34. Ini cirinya wanita cerdas, saudara. Dia tanya, pakai logikanya, pakai rasionya, gimana mungkin ya? Enggak sekedar amin, puji Tuhan, haleluya. Enggak. Tapi Maria menanyakan, ketika Maria menanyakan bukan Maria meragukan. Tapi Maria menguji caranya bagaimana? Tandanya apa? Benar enggak ini dari Tuhan? Seharusnya saudara dan saya juga seperti ini dalam berjemaat, saudara. Dalam hidup sehari-hari. Ketika saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat, bahkan mungkin kita sempat menanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini? Itu bukan berarti iman saudara baru ngedrop, tidak. Udahlah jangan tanya-tanya Tuhan, gak punya iman kamu. Udah pokoknya percaya, amin.
Kalau kita model seperti itu, kita sebagai jemaat tidak akan bisa berkembang, baik iman maupun logika kita. Jangan meragukan Tuhan. Ya benar, jangan meragukan Tuhan. Tapi kita perlu punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Engkau mencari satu tanda dari Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara terus menggumuli, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Itu bukan berarti tandanya iman saudara lemah. Justru disitulah saudara sedang belajar meningkatkan iman saudara. Maria juga demikian. Ketika dia dikasih tahu kamu akan dipakai Tuhan, engkau akan melahirkan seorang anak, akan menjadi keturunan Raja Daud, kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Maria enggak terus amin, haleluya, puji Tuhan, terima kasih, oke. Enggak. Maria tanya dulu, bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah Maria kurang iman? Apakah Maria kurang iman? Tidak. Justru Maria mengkonfirmasi. Bukankah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan tidak ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Pegang yang benar. Pegang yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang menguji firman Tuhan, menguji segala pelayanan, menguji apapun itu firman Tuhan yang suruh kok, ujilah segala sesuatu. Bahkan ketika saya berkhotbah pun, hak Bapak Ibu Saudara untuk menguji khotbah saya. Yang benar, ambil. Kalau ada yang tidak sesuai, tanyakan. Ini namanya menguji saudara, sama seperti Maria. Jadi jangan saudara merasa minder kalau sudah menguji nanti ada yang ngomong, wah kamu kurang iman pakai uji-ujian segala. Sudahlah pokoknya percaya aja. Itu namanya nanti kembali lagi. Kalau ketemu kesulitan, suka-sukamu Tuhan. Nanti kalau kesulitan nyalain Tuhan. Lah Tuhan yang buat toh. Sama seperti peristiwa berita yang saya baca beberapa waktu yang lalu saudara. Ada atlet panjat tebing dari Jawa Barat, ya kan? Menang panjat tebing, hadiahnya 95.000, 85.000, 75.000. Ini lomba panjat tebing loh, sekelas Jawa Barat loh. Hadiahnya seperti itu. Lalu kepala olahraganya dicopot sama bupatinya kalau tidak salah. Lalu Bapak Ibu Saudara tahu reaksi si ketua ini, kepala olahraga ini, dia mengatakan, ya yang namanya rezeki atau pangkat, mati, hidup, itu kan urusannya Tuhan. Aduh, lah nek wis ngene susah, saudara. Dia mengkorupsi, tapi dia mengatakan, lah ya namanya pangkat, hidup, lahir, mati itu di tangan Allah. Ya betul. Tapi kalau kita tidak mengerjakan yang terbaik dalam hidup ini, jangan terus kita nyanyi suka-sukanya Tuhan gitu loh. Ya ini suka-sukanya Tuhan lah, wong pangkat miliknya Tuhan, hidup miliknya Tuhan. Enggak seperti itu, saudara. Maria siap menderita, rela menderita karena sudah dalam pemahaman yang benar. Setelah ia bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu malaikat menjawab, sesungguhnya ya, ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan sebut kudus, anak Allah. Satu, Maria dapat jawaban itu. Dari pertanyaannya, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum menikah. Malaikat menjelaskan, engkau akan dinaungi oleh Roh Kudus. Yang kedua, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ya pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Setelah mendapat dua konfirmasi ini, baru saudara-saudara, dua ya, yang ketiga,
Malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 3 konfirmasi ini diterima Maria, baru dia mengatakan, jadikan aku hamba sesuai perkataanmu. Sesungguhnya aku ini hamba. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Ternyata ada proses yang panjang untuk menguji, dan terus menguji panggilan kita semua sebagai hamba Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi jemaat yang cerdas, yang pandai. Seorang yang cerdas, yang bisa menguji, yang bisa melihat visi yang jauh ke depan. Dan membuat semakin mantap menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Setelah Maria dapat konfirmasi dari malaikat itu, ya, akan dinaungi Roh Kudus, Elisabet hamil di masa tua, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria menangkap visi yang besar di hadapannya. Lalu dia berani melangkah, berjalan bersama Tuhan, menjadi alatnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, harus benar-benar didasarkan oleh visi yang jelas dari Tuhan. Pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, jangan sampai engkau jalani dengan suka-suka. Tapi tangkap visi apa yang Tuhan taruh untuk kau dan aku lakukan di pekerjaan kita, di keluarga kita, di gereja kita. Ada visi apa? Sehingga mampu membuat saudara dan saya semakin mantap berjalan dengan Yesus. Sama seperti Maria. Ketika dia sudah tahu visi yang besar, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada dia, bahwa dia akan melahirkan seorang anak juru selamat dunia, dia mantap melakukan itu, walaupun harus melalui banyak penderitaan. Saudara-saudaraku, ketaatan Maria sebagai hamba Tuhan tidak diragukan lagi. Ketika dia mulai mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu merupakan satu kalimat bukan tanpa resiko. Maria tidak lagi mencari tanda, tidak mencari lagi fasilitas. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Dalam kondisi hamil berangkat Maria menemui Elisabet. Untuk membuktikan tanda dari malaikat. Mungkin dia mulai telepon, angkat HP-nya, ya. Bu Elisabet, iya benar Bu Elisabet. Benar ya ibu hamil ya? Iya Maria. Ah masa sih? Kan ibu sudah tua. Iya tapi ini saya hamil. Ah yang benar. Saya buktiin ya. Iya gak apa-apa, datang aja ke sini. Oke, saya ke sana. Kondisi hamil, datang ke Mak Elisabet. Lalu diceritakan bahwa Elisabet kandungannya melonjak ketika Maria datang. Semakin kuat panggilannya. Semakin kuat panggilannya. Semakin teguh dengan keputusannya, aku ini hamba Allah. Dipikir enggak capek jalan dari rumahnya si Maria sampai ke Elisabet. Pagi-pagi kena morning sickness. Yang pernah hamil, ibu-ibu ya. Yang pernah hamil, kalau kena morning sickness begitu ya, mau ngapa-ngapain males. Tapi dia mau jalan untuk membuktikan. Belum lagi ketika ada sensus. Dari Nazaret, Maria dari Nazaret itu ke Yudea untuk sensus pada waktu itu. Itu bukan perkara yang mudah. Ketika Maria dipanggil menjadi hamba Allah, ketika dia mengatakan aku nih hambamu Tuhan, jadilah sesuai perkataanmu, terus Maria enggak langsung buat daftar list. Oke,
Tuhan, karena Engkau memilih aku menjadi hamba-Mu Tuhan. Aku ini mau melahirkan calon juru selamat dunia loh Tuhan. Tolong ya, siapkan mercy untuk saya jalan dari Nazaret sampai ke Yudea. Nanti Tuhan, kalau saya mau lahiran Tuhan, ya, kalau udah waktunya lahiran, tolong siapkan hotel bintang 5 supaya ini loh juru selamat dunia ini loh lahir di dalam fasilitas yang mewah. Maria enggak seperti itu, saudara. Ini loh Tuhan, karena aku ini kan ibunya para juru selamat nih. Tuhan kan pakai aku sebagai hamba Tuhan. Tolong ya, buatkan rumah yang oke dong, yang lengkap dengan fasilitas. Beda ya, hari ini kalau ada hamba Tuhan dipanggil begitu ya. Wah, standar mobilnya kalau jemput, kalau Wuling mah nggak kepake, minimal Alphard. Minimal hotelnya bintang 5. Hamba Tuhan. Tapi kita belajar dari Natal tahun ini, bagaimana Maria, walaupun ia tahu seorang hamba, walaupun ia tahu dipakai rahimnya untuk lahirnya juru selamat dunia, Maria terus tidak minta difasilitasi yang mewah-mewah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kembali kita ini sebagai hamba Tuhan tiap apa? Sudah sesuai dengan kehendak Allah atau masih sesuai dengan karepe dhewe? Sebagai hamba Tuhan, kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau masih kehendak kita sendiri? Melalui Maria, Kristus lahir untuk saudara dan saya. Kelahiran Kristus di dunia ini menjadi penanda untuk membongkar balikkan pandangan dunia. Kelahiran Yesus turun ke dunia membuka mata semua umat pilihannya bagaimana seharusnya kita hidup. Melalui rahim Maria, Kristus hadir di dunia. Maria taat sebagai hamba Tuhan. Yesus taat lebih lagi sampai pada kayu salib. Untuk siapa? Saudara dan saya. Pandangan dunia mengatakan, udahlah, gak ada orang yang benar, gak ada orang yang tidak berdosa, semua orang itu udahlah pasti gagal lah. Tetapi melalui rahim Maria, lahir Yesus yang membongkar balikkan pandangan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, hampir semua tokoh di dalam perjanjian lama tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Seringkali mereka jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bagaimana Abraham tidak taat dengan perintah Allah bahwa ia akan mendapatkan anak dari Sarah. Tetapi Abraham justru mengambil Hagar. Gagal taat kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana Daud, seorang raja di Israel yang besar, di masa tuannya, justru dia jatuh merebut istri panglimanya. Salomo, raja yang diberkati, di masa tuannya jatuh kepada penyembahan berhala. Semua tokoh-tokoh di Alkitab, masa tuanya di perjanjian lama ya, tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama, masa tuanya jatuh di dalam kegagalan, jatuh dalam kegagalan. Tidak bisa mengakhiri hidup mereka dengan baik, dengan benar di mata Tuhan. Tetapi sejak perjanjian baru, Kristus turun ke dunia melalui rahim Maria, taat sampai mati di kayu salib, menebus saudara dan saya, memampukan kita sanggup mengakhiri masa tua kita nanti dengan baik. Coba saudara perhatikan di dalam perjanjian baru, beda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama semua tokoh gagal di masa tua mereka. Di perjanjian baru semua tokoh berhasil di masa tuanya, berhasil mempertahankan imannya sampai mati. Mereka mampu menghadapi aniaya.
Mereka mampu menghadapi kematian. Dan mereka berhasil mengakhiri hidup mereka dengan baik di mata Tuhan. Menjaga imannya. Karena apa? Karena Kristus. Oleh sebab itu, mari hidup kita ini tertuju pada Kristus. Yang akan menyanggupkan saudara dan saya untuk bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Mari kita terus belajar. Tidak hanya taat seperti Maria, tetapi taat seperti Yesus Kristus sampai di kayu salib. Dan kita mau mengakui, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Dengan kerendahan hati kita memandang Kristus. Dan kita mau sama-sama berjalan, mengakhiri hidup kita, menuju ke masa tua kita dengan memelihara iman yang tetap baik dan benar di mata Tuhan. Selamat Natal, Tuhan berkati.